Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Wiro Sableng alias pendekar Kapak Maut Naga Geni 212 mendapatkan seorang putri adipati dalam bahaya. Siapakah putri adipati itu? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Selagi Jaka Sempar kebingungan, Wiro hantamkan tangan kanannya ke kening penjahat ini. Jaka Sempar menjerit. Tubuhnya terbanting ke tanah tak sadarkan diri. Keningnya yang memang sudah hitam, kini tambah hitam karena hangus. Dan pada kening itu kini tertera 3 deretan angka 212. Dari mata, hidung serta mulutnya mengalir darah. 3 orang anak buah Jaka Sempar yang melihat pemimpin mereka dicelakai begitu rupa dengan cepat menyerang. Serbu! Manusia-manusia tak berguna, bisanya cuma membuat keonaran. Majulah, bila minta digebuk, kertak Wiro Sableng. Begitu ketiga kawannya berlompatan menyerang, maka terdengarlah 3 tamparan mendarat di kening mereka. Ketiganya menggeletak di tanah, menerima nasib seperti pemimpin mereka. Pemuda keparat, makan pedangku ini. Satu suara membentak. Di kejap yang sama, satu tebasan pedang menyambar batang leher pendekar 212. Wiro keluarkan suara besiul dan melompat ke belakang. Yang menyerangnya dengan ganas itu ternyata Prakunto. Di tangannya tergenggam sebilah pedang berlumuran darah. Dengan pedang itu, ia telah membunuh 2 prajurit kadipaten dan melukai para wilacarta. Orang tua itu kini tergeletak dekat roda kereta dengan menahan sakit bukan kepalang dan darah masih mengucur di bekas lukanya. Rupanya kau masih belum puas dengan adu jotos tadi, mengejek Wiro. Aku jotos dan pedang lain sobat, jawab Prakunto sambil tusukan pedang yang digenggamnya di tangan kiri karena tangan kanannya cedera akibat adu jotos dengan Wiro tadi. Wiro keluarkan satu siulan lagi. Dia berkelit ke kiri. Begitu ujung pedang lewat di sampingnya, Wiro gerakan tangan kanan memukul siku Prakunto. Lelaki ini terpekik karena sambungan sikunya terlepas. Dia kembali menjerit sewaktu tapak tangan pendekar 212 menghantam keningnya hingga hangus. Prakunto terbujur di tanah, melintang di atas tubuh Jaka Sempar. Ketika Wiro memandang berkeliling, ternyata pertempuran sudah selesai. Kusir kereta dan beberapa prajurit kadipaten tewas. Yang lain-lainnya termasuk wilacarta menderita luka-luka. Di pihak penjahat, 4 orang mati, 2 orang melarikan diri, sedang 8 lainnya diantaranya Jaka Sempar dan Prakunto menderita luka-luka dan pingsan. Dari dalam kereta masih terdengar jeritan-jeritan Sri Ayu Pandan yang masih diselimuti ketakutan. Wiro mendatangi. Hentikan jeritanmu. Pertempuran sudah berhenti. Tak ada yang harus ditakutkan lagi, berkata Wiro. Putri kadipaten itu turunkan kedua tangan yang tadi dipakai untuk menutup muka. Kau siapa? Tanyanya masih takut dan curiga. Wiro garuk-garuk kepala. Sebelum dia memberi jawaban, dari belakangnya seseorang berkata,
Pendeka 212, ikutlah bersamaku. Murid Eyang Sinto Gendang dari Gunung Gede ini terkesiap, kaget dan berpaling. Di hadapannya berdiri seorang kakek-kakek yang mata kirinya picak. Sedang di sampingnya tegak seorang lelaki berusia sekitar 15 tahun, berpakaian serba putih dan berparas cakap. Jika seseorang mengenali julukannya, maka orang itu pasti bukanlah manusia sembarangan. Orang tua, kau siapa? Tanya Wiro. Siapa aku? Nanti ku terangkan. Yang penting, kau harus ikut aku sekarang juga. Ikut kau? Kemana? Jalan-jalan? Tanya Wiro bergurau. Jangan banyak tanya dan jangan bergurau. Waktuku amat singkat, jawab orang tua mata picak. Kalau begitu, kau pergilah sendirian. Siapa sudi turut denganmu? Aku masih ada tugas mengurusi orang-orang kadipaten ini. Biar muridku yang mengurus mereka, kata si picak. Kepentinganku ada hubungannya dengan malapetaka yang menimpa dunia persilatan saat ini. Ucapan itu membuat Wiro Sableng yang barusan hendak melangkah tubuh berbalik kembali. Apa katamu orang tua? Si orang tua tak menjawab, melainkan memutar tubuh. Setelah mengatakan sesuatu pada anak lelaki di sebelahnya, dia lalu cepat-cepat meninggalkan tempat itu. Tampaknya dia melangkah biasa saja, namun hanya sesaat dia telah lenyap di tikungan jalan. Dengan garuk-garuk kepala, Wiro Sableng terpaksa mengejar si mata picak aneh itu. Ternyata orang tua ini menuju Jepara. Hari masih pagi, sinar sang surya masih kuning kemerahan, tanda belum lama keluar dari tempat peraduannya. Suragandara berdiri di ambang pintu rumah makannya, memperhatikan pelayan-pelayan membereskan bagian depan rumah makan itu. Di Jepara, Sura yang berbadan gemuk macam kerbau bunting itu terkenal sebagai pemilik rumah makan paling besar, paling lezat, tetapi murah harganya. Dari dalam sabuknya dikeluarkan secuil tembakau dan kertas. Maka mulailah dia menggulung sebatang rokok kelinting. Baru saja dia menyalakan rokok itu, tiba-tiba berubahlah parasnya. Di seberang jalan tampak 4 orang berpakaian jubah putih yang di bagian dadanya terpampang sulaman bunga teratai besar berwarna merah darah. 4 teratai darah, kata Suragandara dalam hati. Rasa tak enak segera menyungkupi dirinya. Sekitar 1 tahun yang lewat, 4 manusia itu pernah datang ke rumah makannya. Kedatangan mereka hanya membuat keonaran. Rumah makan waktu itu menjadi centang perenang porak-poranda akibat dipakai sebagai tempat perkelahian oleh 4 teratai darah melawan musuhnya 4 naga hitam. Meskipun kali ini kedatangan mereka belum tentu akan membuat keonaran lagi, namun tetap saja Suragandara merasa cemas. Buktinya pagi-pagi sekali, selagi rumah makan masih belum buka, mereka sudah muncul. Tentu ada apa-apanya. Suragandara tak bisa berpikir lebih panjang karena ke-4 orang itu sudah berdiri di hadapannya. Sura menjura hormat. Dengan senyum yang dipaksakan, dia berkata, "Wah, suatu kehormatan lagi bahwa kalian orang-orang gagah sudi datang ke tempatku. Sebenarnya rumah makan masih belum buka dan masih kotor. Jika orang-orang gagah tidak keberatan dengan keadaan ini, silakan masuk." Kakek-kakek bermuka putih bernama Sumo Kebalen yang menjadi pemimpin 4 teratai darah anggukan kepala sedikit, lalu masuk diikuti ketiga adik seperguruannya. Suasana begini tak jadi apa, kata Sumo Kebalen seraya duduk. Yang penting cepat hidangkan makanan dan minuman yang lezat. Orang gagah, Sumo Kebalen, jangan khawatir. Apa yang kau minta akan segera dihidangkan, jawab Suragandara. Mungkin ini suatu kelancangan, tapi jika aku yang hina buruk ini boleh bertanya, gerangan apakah yang membuat 4 orang gagah muncul pagi-pagi begini di Jepara? Kami tengah menunggu seseorang, karenanya selagi kami makan, kuharap kau berdiri di depan pintu. Larang setiap orang yang mau masuk.
kecuali orang yang kami tunggu itu. Aduh, celaka. Pasti akan terjadi lagi keonaran di tempat ini, keluh Suragandara ketika mendengar keterangan Sumo Kebalen tadi. Namun dia masih kepingin tahu. Karenanya dia bertanya kembali. Maaf Sumo, siapakah manusianya yang orang gagah tunggu ini? Seorang lelaki bermata buta sebelah, namanya Rangga Lelanang. Sudah, kau jangan banyak tanya Sura. Lekas sidangkan makanan. Kami sudah lapar. Baik. Jawab Sura sambil manggut-manggut. Lalu dia berteriak memanggil pelayan. Bagaimana kelanjutan pertemuan 4 teratai darah dengan Rangga Lelanang? Maaf Sumo, siapakah manusianya yang orang gagah tunggu ini? Seorang lelaki bermata buta sebelah, namanya Rangga Lelanang. Sudah, kau jangan banyak tanya Surah. Lekas sidangkan makanan, kami sudah lapar. Baik. Jawab Suro sambil manggut-manggut. Lalu berteriak memanggil pelayan. Pelayan. Selesai memberi perintah sesuai yang dikatakan Sumo Kebalen, pemilik rumah makan ini kemudian pergi berdiri di pintu masuk berjaga-jaga. Orang kedua dalam 4 teratai darah adalah seorang nenek-nenek berbadan tinggi kurus bernama Supit Inten. Nenek-nenek ini merupakan saudara seperguruan Sumo Kebalen. Dalam dunia persilatan, bukan rahasia lagi bahwa kedua tokoh ini menjalani hidup bersama tanpa kawin alias kumpul kebo. Orang ketiga dan keempat adalah 2 gadis kembar berbadan langsing. Paras mereka sebenarnya tidak begitu cantik, tetapi karena pandai memoles muka, berhias berlebihan, maka jadinya lumayan juga. Gadis pertama bernama Inang Pini, sedang adiknya Inang Resmi. Pada dasarnya, 4 teratai darah tidak dapat dikatakan sebagai tokoh-tokoh silat golongan putih. Mereka seringkali diketahui bersekutu dengan jago-jago golongan hitam. Dalam malang melintang di rimba persilatan, mereka tak pernah berpisah. Hari itu, mereka datang ke rumah makan Suragandara untuk menunggu kedatangan seorang musuh bernama Rangga Lelanang, yaitu kakek-kakek lihai yang pernah menghina almarhum guru mereka sewaktu diadakan pertemuan antara tokoh-tokoh silat golongan hitam di puncak Gunung Merapi 2 tahun yang lalu. Tidak seorang pun dari 4 teratai darah sebelumnya pernah melihat atau bertemu dengan Rangga Lelanang. Namun ciri-ciri si kakek ini sudah mereka ketahui jelas dari sang guru sebelum menutup mata 18 bulan yang lalu. Dengan memakai seorang perantara, 4 teratai darah mengirimkan sepucuk surat undangan pada Rangga Lelanang guna datang ke rumah makan itu untuk menyelesaikan soal malu besar penghinaan tempo hari. Selagi 4 teratai darah sedang asyik menyantap makanan lezat di atas meja, pada saat itu pula lah Wiro Sableng dan si kakek mata picak bernama Lor Gambir Seta sampai di tempat itu. Si kakek sebenarnya tak ingin singgah karena ingin lekas-lekas sampai ke tempat tujuan. Tapi Wiro sudah tak tahan lapar dan memaksa masuk ke rumah makan. Dengan jengkel si kakek terpaksa mengikuti. Tetapi baru saja mereka sampai di depan pintu, Suragandara sudah menyongsong dengan sikap menghadang. Harap dimaafkan ya, rumah makan belum buka. Datang saja nanti kalau matahari sudah mulai naik, berkata Suragandara. Wiro Sableng melirik ke dalam rumah makan, lalu menyeringai dan berkata, kalau betul rumah makan ini belum buka, kenapa kulihat ada 4 kunyuk sedang enak-enakan makan di dalam sana? Paras Suragandara berubah. Kalau saja ucapan Wiro tadi sempat terdengar oleh 4 teratai darah,
bisa berabe. Orang muda, harap kau jangan bicara seenaknya ya. 4 orang itu adalah tamu-tamu istimewa. Tamu-tamu istimewa macam bagaimana? Tanya Wiro. Kulihat mereka biasa-biasa saja. Cuma mungkin memang sedikit aneh. Si kakek bermuka putih seperti singkong rebus. Si nenek sudah peot tapi agak genit. 2 gadis seperti topeng yang diberi pupus tebal. Si gemuk Suragandara maju dan mencekal kerah ke meja Wiro. Gondrong, jaga mulutmu kalau tak mau celaka. Lord Gambiseta menepuk bahu Wiro dan berkata agar mereka mencari rumah makan lain saja. Sudah, kita pergi saja. Tetapi pendekar kita tetap tak bergerak. Pemilik rumah makan itu menjadi marah. Ketika dia hendak menampar, tiba-tiba pandangannya melekat pada wajah Lord Gambiseta yang bermata picak. Agaknya manusia inilah musuh besar yang tengah ditunggu-tunggu oleh 4 teratai darah. Maka cepat-cepat dia lepaskan cekalannya dan membungkuk dalam-dalam. Mohon dimaafkan ya, aku tidak melihat dalamnya laut, tingginya gunung. Kalian berdua silakan masuk. Wiro tersenyum, sedang Lord Gambiseta kerenyitkan kening. Perubahan sikap Suragandara yang tiba-tiba ini pasti ada apa-apanya. Namun dia tak bisa berpikir panjang karena Wiro sudah melangkah masuk ke dalam rumah makan sambil bersiul-siul. Mendengar suara siulan, 4 teratai darah yang asik bersantap angkat kepala. 2 sosok tubuh tampak masuk mengikuti pemilik rumah makan. Ketika melihat Lord Gambiseta, Sumo kebalen serta-merta hentikan makannya. Begitu juga 3 saudara seperguruannya. Orang yang kita tunggu telah datang, bisik pemimpin 4 teratai darah itu. Sementara itu, Wiro serta Lord Gambiseta telah mengambil tempat duduk di bagian lain rumah makan. Ketika pelayan datang untuk melayani mereka, tiba-tiba Sumo kebalen berseru, "Tak ada seorang tamu lain boleh dilayani tanpa izinku." Pelayan terkejut dan cepat-cepat masuk ketika dilihatnya Sumo kebalen pelototkan mata. Wiro Sableng pencongkak mulut dan batuk-batuk. Sementara orang tua bermata picak duduk tenang-tenang saja memandang keluar jendela. Kakek, kau kenal 4 kunyuk itu? Bisik Wiro. Tanpa palingkan kepalanya dari jendela, si kakek mata satu menjawab, "Mereka 4 teratai darah." Wiro manggut-manggut. Saat itu pandangannya membentur sebuah kaleng kosong di dekat meja. Maka pendekar ini mulai bertingkah batuk-batuk, mengeluarkan suara seperti orang mau muntah dan meludah beberapa kali ke dalam kaleng itu. Cuh. Sumo kebalen tahu kalau apa yang dilakukan Wiro itu tidak lain hanya untuk menghinanya. Wajahnya yang putih tampak mengelam. Tanpa berdiri dari duduknya, dia berkata, "Adik-adikku, kurasa terlalu banyak meja dan kursi malang melintang di dalam ruangan ini. Coba kalian tolong rapikan." Dari tempat duduknya masing-masing, Supit Inten, Inang Pini, dan Inang Resmi memukulkan telapak tangan ke arah meja dan kursi yang ada di situ. Wah, hebat sekali. Benda-benda itu berpentalan ke tepi ruangan hingga bagian tengah rumah makan itu kini terbuka lapang. Bagus, seru Sumo kebalen. Lalu dia berdiri dan melangkah ke tengah ruangan. Sambil bertolak pinggang, dia memandang ke jurusan kakek mata picak yang duduk dekat Wiro. "Rangga Lanang, jangan kau pura-pura tidak tahu kami." Wiro berpaling pada Lord Gambiseta. Orang jelas bicara padanya, tapi si kakek ini duduk tenang-tenang saja tanpa berpaling sedikit pun. Merasa dianggap remeh, tak dipedulikan, Sumo kebalen melompat ke hadapan Wiro dan Gambiseta. Ya! Tangan kanannya menggebrak meja hingga hancur berkeping-keping. Buar! Gilanya, Lord Gambiseta masih saja tak bergeming dari tempat duduknya. Sementara Wiro mulai naik darah. Shh! Wiro menatap wajah Sumo kebalen sesaat lalu dia berkata,
Pangeran tua bermuka putih. Dari mana yang pagi-pagi begini mengamuk di rumah makan orang? Kau kemasukan atau mabuk tuak ya? Sepasang mata Sumo Kebalen seperti hendak melompat keluar. Rahangnya menggembung. Wiro berdiri dari kursinya. Lord Gambiseta masih seperti tadi, diam tak bergerak. Supit Inten dan dua gadis kembar berdiri dari kursi masing-masing. Bocah bau apa? Kau menyingkirlah dari hadapanku. Sekali lagi kau berani buka mulut, kubanting tubuhmu sampai melesak di lantai rumah makan ini. Habis berkata begitu, Sumo Kebalen lalu gerakan tangan kirinya mendorong bau pendekar 212 Nusa Sableng. Dorongan itu kelihatannya biasa-biasa saja. Bagaimana kelanjutan pertemuan Wiro Sableng alias pendekar Kapak Maut Naga Geni 212 dengan 4 teratai darah? Untuk pastinya, temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.